Anda pasti pernah mengalami momen ini, berdiri di depan tangga rumah, menatap 10 atau 15 anak tangga yang tampak sederhana, namun tiba-tiba terasa seperti menghadapi puncak gunung yang tinggi. Bagi sebagian orang, tangga hanyalah bagian kecil dari rumah. Tapi bagi banyak lansia, tangga bisa menjadi rintangan besar yang menantang fisik dan mental. Setiap anak tangga seolah menguji batas kemampuan tubuh, membuat kita bertanya-tanya, mengapa hal yang dulu mudah kini terasa begitu berat? Anda menarik napas dalam-dalam, melangkahkan kaki, dan tiba-tiba napas terasa berat, jantung berdebar lebih kencang, otot-otot kaki mulai pegal, bahkan kadang terasa nyeri. Setiap langkah menjadi perjuangan, dan tubuh seolah memberi sinyal untuk berhenti sejenak. Ini bukan sekadar perasaan Anda saja, banyak orang mengalami hal serupa, terutama seiring bertambahnya usia. Anda tidak sendirian dalam menghadapi tantangan ini. Keinginan untuk tetap aktif, beraktivitas, dan mandiri masih membara di dalam hati. Namun, tubuh kadang terasa seperti membatasi langkah, membuat kita ragu untuk melanjutkan. Tangga pun berubah menjadi simbol batasan fisik yang sulit diakui, seolah menjadi pengingat bahwa tubuh tak lagi sekuat dulu. Frustrasi dan kecewa pun muncul, apalagi saat semangat masih tinggi, tapi tubuh terasa tak sejalan. Kadang, perasaan ini membuat kita bertanya-tanya, apakah ini akhir dari kemandirian saya? Tapi, mengapa aktivitas sederhana seperti naik tangga kini terasa begitu berat? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Banyak yang langsung menyalahkan usia, seolah-olah itu adalah vonis final yang tak bisa diubah. Padahal, usia hanyalah salah satu faktor. Faktanya, ini bukan sekadar soal umur. Banyak hal lain yang memengaruhi kemampuan fisik kita, mulai dari gaya hidup, pola makan, hingga kebiasaan sehari-hari. Ada proses-proses di dalam tubuh yang sebenarnya bisa diperbaiki dan ditingkatkan jika kita tahu caranya. Mari kita bongkar bersama. Kenapa tangga bisa terasa seperti musuh yang sulit ditaklukkan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya? Kenapa napas jadi pendek, otot terasa sakit, dan apa yang sebenarnya bisa diubah agar tubuh kembali bertenaga? Apakah ini hanya soal stamina, atau ada hal lain yang tersembunyi? Apakah mungkin menaklukkan tangga lagi dengan senyuman dan rasa percaya diri? Jawabannya, ya, sangat mungkin, asalkan kita tahu langkah-langkah yang tepat. Solusinya bukan sekadar menerima usia, tapi memahami masalahnya, mencari tahu penyebabnya, dan mengambil tindakan yang sesuai. Ini tentang menjadi lebih pintar dalam merawat tubuh, bukan menyerah pada keadaan. Pengetahuan adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Kita akan bersama-sama mencari tahu akar masalahnya, memahami apa yang terjadi di dalam tubuh, dan bagaimana cara memperbaikinya. Dan yang terpenting, kita akan membahas langkah-langkah praktis untuk mengatasinya. Siap untuk menemukan jawabannya, dan kembali menaklukkan tangga dengan penuh semangat? Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Saat membicarakan stamina dan energi, kebanyakan orang langsung teringat pada kopi, teh, atau minuman energi yang banyak dijual di pasaran. Minuman-minuman ini seolah menjadi solusi cepat saat tubuh terasa lelah atau mengantuk, apalagi di tengah aktivitas harian yang padat. Ada anggapan bahwa kafein dan gula bisa menjadi jawaban instan untuk mengatasi rasa lelah. Begitu energi menurun, langsung saja minum kopi atau minuman manis, berharap tubuh kembali segar. Tidak sedikit yang mengandalkan minuman manis atau kopi setiap hari, bahkan beberapa kali dalam sehari, demi mengejar sensasi tenaga yang instan. Namun, efeknya hanya berlangsung sebentar. Energi memang terasa naik, tapi tak lama kemudian tubuh kembali lemas, bahkan bisa lebih lelah dari sebelumnya. Fenomena sugar crash dan efek samping kafein seperti jantung berdebar, sulit tidur atau pusing justru bisa memperburuk kondisi tubuh, terutama bagi lansia. Mengandalkan stimulan seperti ini hanya menutupi masalah utama, bukan menyelesaikannya. Tubuh tetap kekurangan energi yang sesungguhnya. Stamina sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam tubuh sendiri, dari cara tubuh memproses dan menggunakan energi secara efisien. Kuncinya bukan menambah dorongan instan, melainkan memperbaiki sistem metabolisme dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Mengonsumsi kopi dan gula berlebihan, ibarat menambal ban bocor tanpa memperbaiki sumber kebocorannya. Masalah utama tetap ada, hanya tertutupi sesaat. Bagi lansia, menjaga kesehatan jantung dan kadar gula darah jauh lebih penting daripada sekadar mencari sensasi tenaga instan. Kita perlu pendekatan yang lebih bijak dan menyeluruh, bukan sekadar ilusi tenaga yang cepat hilang. Fokuslah pada solusi yang memperbaiki tubuh dari dalam,
seperti pola makan sehat, tidur cukup, dan aktivitas fisik teratur. Sudah saatnya meninggalkan mitos lama tentang kopi dan gula. Bangun stamina sejati dengan kebiasaan sehat, bukan sekadar sensasi sesaat yang menipu. Tubuh Anda membutuhkan perbaikan dan perawatan jangka panjang, bukan hanya dorongan sesaat dari kafein atau gula. Mari kita bongkar bersama mitos lama ini, dan mulai membangun kebiasaan baru yang lebih sehat dan bermanfaat. Temukan cara membangun energi yang tahan lama, agar snurits perfectin ziusiain. Lupakan kopi dan gula, dua hal yang sering dianggap biang keladi kelelahan. Namun, ada penyebab utama lain yang sering terabaikan, yaitu kondisi pembuluh darah kita sendiri. Banyak orang mengira stamina menurun hanya karena faktor usia atau pola makan, padahal ada hal yang lebih mendasar. Masalah utama stamina adalah sirkulasi darah yang buruk. Ketika darah tidak mengalir lancar, tubuh pun kekurangan energi, dan rasa lelah pun mudah datang. Ini bisa terjadi meski kita sudah cukup tidur dan makan sehat. Bayangkan pembuluh darah seperti selang air. Saat muda, selang itu lentur dan air mengalir deras tanpa hambatan. Begitu juga dengan pembuluh darah muda, elastis dan mudah menyesuaikan kebutuhan tubuh. Namun, seiring bertambahnya usia, pembuluh darah menjadi kaku dan sempit. Selang yang tadinya fleksibel, kini sulit dilalui air. Begitu pula darah yang mengalir di pembuluh yang kaku. Inilah yang disebut kekakuan arteri, masalah yang sering tak disadari. Akibatnya, jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Setiap aktivitas terasa lebih berat, bahkan yang sederhana sekalipun. Saat naik tangga misalnya, otot-otot kita sangat membutuhkan oksigen. Tapi karena aliran darah lambat, oksigen yang dibutuhkan tidak sampai tepat waktu. Otot pun kekurangan oksigen, asam laktat menumpuk, sehingga otot terasa pegal, panas, dan mudah lelah. Jantung berdebar, napas jadi terengah-engah, semua terasa berat. Semua ini terjadi bukan karena tubuh lemah, melainkan karena pengiriman oksigen yang tidak efisien. Tubuh berusaha keras, tapi sistem transportasinya sudah tidak optimal lagi. Masalahnya bersifat mekanis, bukan sekadar akibat usia. Pembuluh darah yang kaku dan sempit adalah akar dari banyak keluhan stamina rendah, dan ini bisa terjadi pada siapa saja, bukan hanya lansia. Memahami hal ini adalah langkah awal yang sangat penting. Jika kita tahu akar masalahnya, kita bisa mengambil tindakan yang tepat, bukan sekadar menutupi gejala dengan kafein atau gula. Dengan pengetahuan ini, kita bisa mencari solusi yang benar-benar memperbaiki kondisi dari dalam, bukan hanya memberikan efek sementara. Perubahan gaya hidup, pola makan, dan konsultasi medis bisa membantu memperbaiki sirkulasi darah. Kuncinya adalah menjaga pembuluh darah tetap sehat dan fleksibel. Inilah fondasi stamina sejati, yang membuat kita tetap aktif dan bertenaga di usia berapapun. Bayangkan jika pembuluh darah Anda bisa lentur kembali. Bukan sihir, tapi sains. Ada solusi ilmiah yang membuat tubuh lebih efisien menggunakan oksigen. Atlet profesional sudah lama memanfaatkannya untuk stamina luar biasa. Mereka tak mengandalkan kopi atau gula, tapi teknologi yang bekerja di level sel. Kini rahasia ini bisa diakses siapa saja, termasuk Anda. Bukan obat kuat, tapi pendekatan alami yang mendukung biologi tubuh. Fokus pada kemungkinan, bukan batasan usia. Solusi ini didukung penelitian ilmiah. Ini kunci stamina tersembunyi Anda. Mari bongkar rahasianya bersama. Kenali dua pahlawan, nitrat dan nitric oxide O. Nitrat dari makanan diubah tubuh menjadi NO, molekul penting untuk pembuluh darah. NO adalah vasodilator, melebarkan dan merilekskan pembuluh darah. Hasilnya, aliran darah lancar, tekanan darah turun, jantung lebih ringan. Otot dapat lebih banyak oksigen dan nutrisi saat dibutuhkan. Nitrat dan NO mengatasi akar kelelahan, sirkulasi buruk dan oksigenasi rendah. Meningkatkan NO berarti memperbaiki sistem tubuh dari dalam. Bukan mendebois gejala, tapi membangun stamina jati. Inilah pendekatan cerdas dan berkelanjutan. Bagaimana nitrat berubah jadi NO? Prosesnya dimulai di mulut. Bakteri baik mengubah nitrat jadi nitrit, lalu masuk ke lambung. Di lambung, nitrit diubah jadi NO, sisanya masuk ke darah sebagai cadangan. Saat otot kekurangan oksigen, tubuh otomatis mengubah nitrit jadi NO di lokasi yang butuh. NO memberi sinyal pembuluh darah untuk melebar, vasodilatasi. Aliran darah jadi lancar, seperti mobil di jalan tol kosong. Ini proses alami, bukan zat asing. Kita hanya menyediakan nitrat, tubuh yang bekerja cerdas.
mendukung produksi alami, sirkulasi, dan stamina meningkat. Cara aman dan efektif untuk kesehatan optimal. No tak hanya melancarkan darah, tapi juga membuat otot lebih efisien pakai oksigen. Otot jadi seperti mesin irit bahan bakar, energi lebih banyak, oksigen lebih sedikit. Artinya, aktivitas seperti naik tangga tak lagi menguras napas, jantung dan paru-paru tak perlu kerja keras. Atlet memanfaatkan ini untuk bertahan lebih lama tanpa lelah. Anda pun bisa naik tangga tanpa berhenti. Efisiensi oksigen stamina 2 kali lipat. Solusi 2 dalam 1 untuk energi luar biasa. Dengan NO, pembuluh darah lentur, jantung bekerja lebih ringan. Detak jantung lebih stabil, tak lagi berdebar saat naik tangga. Aliran darah lancar, jantung tak perlu panik. Anda jadi lebih percaya diri bergerak. Napas pun lebih panjang dan teratur, tak lagi terengah-engah. Otot efisien, paru-paru tak perlu kerja ekstra. Aktivitas berat jadi terasa ringan dan menyenangkan. Ini bukan sekadar stamina fisik, tapi juga ketenangan pikiran. Tubuh siap bergerak tanpa drama. Kita sudah tahu masalah dan solusinya, nitrat dan NO. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan nitrat dan NO secara aman dan praktis? Jawabannya, minuman pagi, ritual sederhana untuk pasokan nitrat harian. Bukan jus biasa, tapi formulasi khusus untuk manfaat maksimal. Kebiasaan kecil, dampak besar pada stamina dan hidup Anda. Di bagian selanjutnya, akan dibahas cara konsumsi optimal dan kisah nyata yang inspiratif. Bukti bahwa solusi ini bukan teori, tapi benar-benar berhasil. Sekarang kita masuk ke bagian teknis pembuatan jus bit merah yang anti gagal, mudah, praktis, dan pastinya sehat untuk dikonsumsi setiap hari. Yuk, simak cara bikin jus bit merah yang segar dan penuh manfaat, cocok untuk pemula maupun yang sudah sering membuat jus di rumah. Pertama, siapkan 2-3 buah bit segar. Kira-kira berat totalnya 200-250 gram. Bit adalah sumber antioksidan yang sangat baik, jadi pastikan memilih yang berkualitas. Pilih bit yang keras saat ditekan dan kulitnya mulus tanpa bercak. Hindari bit yang sudah layu atau keriput, karena kandungan nutrisinya bisa berkurang. Cuci bersih bit di bawah air mengalir. Gosok permukaan kulitnya dengan sikat sayur agar kotoran terangkat. Tidak perlu dikupas, karena kulit bit juga mengandung nutrisi. Setelah dicuci, potong bit menjadi ukuran kecil-kecil supaya lebih mudah diproses, baik dengan juicer maupun blender. Kalau punya juicer, langsung saja masukkan potongan bit ke dalam alat, lalu proses hingga keluar sari jusnya. Hasilnya akan lebih encer dan tanpa ampas. Kalau pakai blender, tambahkan setengah gelas air matang ke dalam blender bersama potongan bit. Blender sampai halus dan warnanya berubah jadi merah pekat. Setelah di blender, saring jus menggunakan kain bersih atau saringan halus. Tekan ampasnya agar sari bit keluar maksimal, sehingga teksturnya lebih lembut saat diminum. Jus bit siap disajikan. Jika menggunakan blender, teksturnya memang sedikit lebih kental, tapi tetap nikmat dan segar. Jangan ragu untuk mencoba kedua cara ini sesuai alat yang ada di rumah. Rasa bit murni memang agak tanah atau earthy. Itu wajar dan justru menandakan kandungan mineral alaminya yang tinggi. Supaya rasanya lebih segar dan menambah vitamin C, bisa tambahkan perasan lemon atau jeruk nipis ke dalam jus. Ini juga membantu menetralkan rasa tanah pada bit. Hindari menambahkan gula pasir atau pemanis buatan, karena tujuan utama minum jus bit adalah untuk kesehatan. Nikmati rasa alami dan manfaatnya. Minum jus bit segera setelah dibuat agar kandungan nutrisinya tetap maksimal. Jangan biarkan terlalu lama di suhu ruang supaya tidak teroksidasi. Prosesnya simple, tidak perlu alat mahal atau canggih. Blender dan saringan biasa pun sudah cukup untuk membuat jus bit sehat di rumah. 1 gelas jus bit setiap pagi bisa jadi langkah awal investasi kesehatan Anda. Rutin konsumsi jus bit membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Yuk, lanjut ke waktu terbaik minum jus bit agar manfaatnya bisa dirasakan secara optimal. Kapan waktu terbaik minum jus bit? Sekitar 1-2 jam sebelum aktivitas fisik seperti naik tangga atau olahraga. Ini memberi waktu tubuh memproses nitrat jadi nitrit oksida, bahan bakar super untuk lansia. Jika bit sulit didapat, alternatifnya bayam, selada, arugula, atau seledri, semua kaya nitrat alami. Tapi bit tetap rajanya. Simpan di kulkas agar awet. Yang penting, masukkan sumber nitrat alami ke pola makan harian. Kenapa jus bit spesial? Jawabannya, nitrat.
Nitrat dari bit diubah bakteri di mulut jadi nitrit, lalu di lambung jadi nitrit oksida. NO ini manajer lalu lintas pembuluh darah, membantu pembuluh melebar, aliran darah lancar. Hasilnya, tekanan darah turun, oksigen dan nutrisi ke otot lebih efisien. Otot bekerja lebih lama, lebih kuat, tidak cepat lelah. Efeknya sangat terasa, terutama untuk lansia. Sains sederhana di balik segelas jus bit. No bikin pembuluh darah melebar, tubuh lebih efisien pakai oksigen. Mitokondria, pabrik energi, jadi lebih hemat oksigen, stamina meningkat. Atlet pakai jus bit untuk performa, tapi manfaatnya besar untuk lansia. Naik tangga jadi lebih ringan, jantung dan paru-paru tidak kerja ekstra. Aliran darah lancar, asam laktat cepat dibuang, pemulihan lebih singkat. Hasilnya, tenaga meningkat saat aktivitas, pemulihan lebih cepat. Paket lengkap untuk kekuatan dan daya tahan otot. Ini adalah kisah nyata tentang Pak Budi, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun yang tinggal di lantai 2 rumah sederhana bersama keluarganya. Setiap hari, tangga di rumah itu menjadi tantangan besar baginya. Dulu naik tangga seperti berperang dengan diri sendiri. Setiap beberapa anak tangga, ia harus berhenti. Napasnya tersengal, kakinya terasa berat seperti membawa beban. Kadang ia bahkan ragu apakah bisa sampai ke atas tanpa bantuan. Melihat kondisi ayahnya, Rina, sang anak mulai mencari cara agar Pak Budi bisa kembali aktif. Ia membaca tentang manfaat jus bit untuk kesehatan jantung dan stamina, lalu memutuskan untuk membuatkan jus bit segar setiap pagi. Minggu pertama, belum ada perubahan berarti. Pak Budi masih merasa lelah dan kadang ragu apakah usaha ini akan berhasil. Rasa jus bit pun belum terbiasa di lidahnya. Rina hampir menyerah, melihat ayahnya belum menunjukkan kemajuan. Namun, ia tetap konsisten, percaya bahwa perubahan butuh waktu dan kesabaran. Memasuki minggu kedua, perlahan-lahan Pak Budi mulai merasakan perbedaan. Ia bisa naik tangga dengan lebih sedikit berhenti, dan napasnya tidak lagi seberat sebelumnya. Rasa berat di kaki mulai berkurang, langkahnya terasa lebih ringan. Setiap hari, ia semakin percaya diri untuk mencoba naik tangga tanpa rasa takut. Di akhir bulan pertama, perubahan besar terjadi. Pak Budi akhirnya bisa naik tangga tanpa harus berhenti sama sekali. Ia tersenyum puas saat berhasil sampai di atas dengan mudah. Tak hanya itu, ia mulai berani turun ke bawah, bahkan menyiram tanaman di balkon setiap pagi. Aktivitas yang dulu terasa berat, kini menjadi rutinitas yang dinikmati. Rina terkejut dan bahagia melihat perubahan ayahnya. Pak Budi kini lebih aktif, tidak lagi takut menghadapi tangga, dan semangat hidupnya kembali tumbuh. Jus bit menjadi titik balik, bukan hanya untuk fisik Pak Budi, tapi juga mentalnya. Ia merasa lebih sehat, lebih bersemangat, dan lebih percaya diri menjalani hari-hari. Pak Budi merasa lebih muda, percaya diri, dan mandiri. Ia kembali melakukan aktivitas yang dulu ia hindari, bahkan mulai membantu pekerjaan rumah. Satu gelas kecil jus bit setiap pagi, ternyata membawa perubahan besar dalam hidupnya. Rutinitas sederhana ini menjadi kunci transformasi kesehatannya. Cerita ini bukan keajaiban, melainkan hasil dari konsistensi, dukungan keluarga, dan nutrisi yang tepat. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tekun, akhirnya membuahkan hasil nyata. Bukti nyata bahwa perubahan bisa terjadi, bukan sekadar teori atau janji kosong. Pak Budi adalah contoh bahwa usia bukan penghalang untuk hidup lebih sehat. Siapkah Anda menjadi Pak Budi berikutnya? Mulailah dari langkah kecil hari ini, dan rasakan sendiri perubahan besarnya. Sebelum jus bit, Pak Budi butuh 2 menit dan 3-4 kali berhenti untuk naik 20 anak tangga. Setelah sebulan rutin, hanya 45 detik tanpa berhenti. Napas cepat tapi cepat pulih. Rasa berat dan nyeri di kaki hilang, kepercayaan diri kembali. Dulu, tangga jadi penghalang, sekarang jadi simbol kemerdekaan. Aktivitas sosial meningkat, semangat hidup kembali. Kekuatan fisik yang meningkat langsung berdampak ke kesehatan mental. Bukti nyata, Selain kekuatan otot, jus bit bantu atur tekanan darah, baik untuk jantung dan mencegah stroke. Nitrit oksida dari bit melebarkan pembuluh darah, tekanan darah turun alami. Juga baik untuk otak, aliran darah ke otak lancar, fungsi kognitif terjaga. Bit kaya antioksidan betalain, lawan peradangan dan stres oksidatif. Peradangan kronis penyebab banyak penyakit lansia, jus bit bantu lawan itu. 1 gelas manfaat untuk otot, jantung, otak, dan sistem imun. Singkatnya, jus bit merah murni,
Minuman pagi sederhana, manfaat luar biasa. Nitrat alami diubah jadi nitrit oksida, pembuluh darah melebar, energi optimal. Hasilnya daya tahan, kekuatan otot dan aktivitas fisik meningkat. Kisah Pak Budi bukti nyata, dari napas tersengal jadi penakluk tangga. Manfaatnya juga untuk tekanan darah, otak, dan peradangan. Didukung sains, bukan mitos. Mulai hari ini, buatkan untuk orang tua atau untuk diri sendiri. Ambil gelas Anda dan mulailah perubahan.